Suatu hari, di awal bulan November tahun 2012, Riva Steenkamp, seorang model terkenal di Afrika Selatan, berkenalan dengan seorang atlet lari bernama Oscar Pistorius di sebuah acara track days yang diselenggarakan di Kyalami Racetrack. Masing-masing dari mereka diundang oleh penyelenggara acara, yakni Justin Nicholas Divaris, seorang CAO dari dealer mobil Daytona. Justin mengenal baik mereka berdua. Riva merupakan sahabat karib kekasih Justin bernama Samantha, sedangkan Oscar adalah teman baik Justin sendiri. Sehingga tak heran Justin mengundang mereka berdua di acara pentingnya. Di acara tersebut, Riva dan Oscar nampak saling tertarik satu sama lain. Rasa penasaran di antara keduanya membuat hubungan mereka berdua semakin dekat. Terbukti tidak lama setelah pertemuan pertama mereka, tepatnya pada tanggal 4 November tahun 2012, dengan percaya diri Oscar mengajak Riva datang ke acara South African Sport Awards, yaitu sebuah program penghargaan olahraga bergengsi di Afrika Selatan. Riva merasa senang sekaligus gugup menyambut malam itu tiba. Saking nervousnya, Riva bahkan meminta bantuan salah satu teman dekatnya bernama Gina Myers dalam menentukan gaun yang akan dipakainya nanti. Berkat bantuan temannya, Riva memilih gaun rumbai berwarna merah muda, seakan-akan warna gaun itu menggambarkan perasaan Riva terhadap Oscar. Dalam sebuah foto yang diambil pada malam acara tersebut, Riva dan Oscar terlihat berpose kagok malu-malu kucing sebab mereka berdua memang terhitung baru saling kenal. Kebersamaan mereka malam itu tentu mengundang perhatian banyak media. Apalagi tak lama setelah mendatangi acara South African Sport Awards, mereka resmi berpacaran dan memutuskan tinggal bersama di sebuah perkomplekan aman bergengsi Silverwoods Country Estate yang berlokasi di kota Pretoria. Beberapa artikel menyebut mereka pasangan yang cocok dan sempurna, sebab mereka berdua sama-sama memiliki segudang prestasi yang membuat nama mereka dikenal luas oleh masyarakat Afrika Selatan hingga penjuru dunia. Lantas, prestasi apa saja yang sudah mereka capai hingga membuat nama mereka tidak asing lagi di telinga masyarakat Afrika Selatan? Sebelum masuk ke kasusnya, mari kita menelisik sedikit profil serta perjalanan karir mereka berdua. Oscar Pistorius lahir dan tumbuh di kota Johannesburg, negara Afrika Selatan. Pria kelahiran tahun 1986 itu merupakan warga Afrika berkulit putih sebab dirinya memiliki garis keturunan Italia dari kakek buyut pihak ibunya. Terlahir tanpa tulang betis, membuat kedua kaki Oscar harus diamputasi mulai dari pertengahan antara lutut hingga pergelangan kakinya pada usia 11 bulan. Meskipun terlahir tidak sempurna yang mengharuskan dia kehilangan kedua kakinya, Oscar tidak menganggap hal itu sebagai penghalang dalam meraih impiannya. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, Oscar sudah tertarik akan dunia olahraga. Dia tidak pernah tertinggal mengikuti segala macam latihan olahraga maupun lomba kejuaraan tingkat daerah yang diadakan sekolahnya seperti rugby union, polo air, dan tenis. Selain itu, Oscar bahkan pernah ikut serta masuk dalam klub olimpiade gulat dan dia mampu menguasai teknik latihan dasar, di antaranya adalah teknik meninju, melompat, dan press up. Selama hidupnya, Oscar tidak pernah yang namanya mengeluh atau bersedih meratapi keadaannya. Tapi ketika Oscar berusia 15 tahun, untuk pertama kalinya dia merasakan kesedihan yang paling mendalam karena ditinggal ibu tercinta untuk selama-lamanya. Bagi Oscar, ibunya adalah separuh jiwanya. Dia begitu menyayangi ibunya, melebihi dirinya sendiri. Ibunya merupakan salah satu orang yang sangat berpengaruh dalam membentuk jati diri Oscar. Namun, seiring berjalannya waktu, kesedihan Oscar menjadi penguat bagi dirinya sendiri. Ia sadar bahwa dalam kehidupan selalu ada yang datang dan pergi. Sementara hidup harus terus dijalani, entah ada atau tidak adanya orang yang berpengaruh di dalam hidupnya.
Dengan keyakinan tersebut, Oscar pun berhasil bangkit menjalani aktivitas seperti biasanya. 2 tahun berikutnya, di tahun 2003, Oscar mengalami cedera lutut serius akibat jatuh saat bermain rugby. Kejadian ini mengharuskan Oscar beristirahat total dari aktivitas beratnya, terutama berolahraga. Saat kondisi fisiknya mulai membaik, Oscar menjalani rehabilitasi di Pusat Kinerja Tinggi Universitas Pretoria. Di sana, ia bertemu dengan pelatih bernama Ampilau yang mendorong Oscar terjun di olahraga berlari. Untuk menunjang fisiknya dalam berlari, Oscar memasang prostesis serat karbon berbentuk J yang disebut Flexfoot Cheetah. Berkat prostesis buatan Van Philips ini, Oscar bisa mengikuti perlombaan lari seperti T44 dan T43, yaitu cabang olahraga yang dikhususkan untuk para penyandang disabilitas. Pada Paralimpiade musim panas tahun 2004 yang diselenggarakan di Athena, Oscar berhasil memenangkan final lari jarak 200 meter hanya dalam rentang waktu 21,97 detik saja. Lalu di tahun-tahun berikutnya, Oscar memenangkan banyak perlombaan lari yang membuat namanya semakin berkibar di kancah olahraga internasional. Tidak hanya perlombaan lari khusus disabilitas saja yang ia menangkan, Oscar bahkan pernah meraih medali emas di beberapa kejuaraan lomba lari non-cacat. Kemenangan itulah yang memicu IAAF membuat peraturan baru perihal larangan menggunakan alat bantu seperti prostesis. Akan tetapi, Oscar tidak tinggal diam. Begitu keputusan IAAF keluar, ia langsung mengajukan banding atas keputusan tersebut ke Court of Arbitration for Sport, disingkat CAS, di kota Lausanne, Swiss. Setelah sidang 2 hari, pada tanggal 16 Mei tahun 2008, CAS menguatkan banding Oscar sehingga Dewan IAAF segera mencabut aturan barunya. Pasca memenangkan banding itu, Oscar melenggang kembali di jalur perlintasan. Setiap tahunnya, ia aktif mengikuti Paralimpiade musim panas. Dari sekian perlombaan yang pernah diikutinya, Oscar sukses membawa pulang medali mulai dari perunggu, perak, hingga emas. Sementara perjalanan sukses Riva Steenkamp sebagai seorang model ternama di Afrika Selatan dimulai saat dirinya berusia 14 tahun. Meski pada awalnya, ayah Riva sangat menentang keinginan putrinya menjadi seorang model di negara Afrika Selatan yang terkenal memiliki angka kejahatan tinggi, terutama di kasus pemerkosaan. Tapi, tetap saja hal ini tidak menyurutkan semangat Riva dalam meraih impiannya. Berkat kegigihannya, pada tahun 2004 dan 2005, Riva berhasil masuk sebagai finalis di sebuah kompetisi bergengsi dan kontes kecantikan Miss Port Elizabeth yang diadakan di kota pelabuhan utama Port Elizabeth, Provinsi Eastern Cape, South Africa, tempat di mana Riva dibesarkan oleh orang tuanya. Walaupun ambisi Riva menjadi seorang model sudah tercapai, namun Riva juga memikirkan masa depannya kelak kalau dirinya tidak laku lagi di dunia modeling. Buktinya, selain menekuni dunia model, Riva juga mendalami ilmu hukum di Nelson Mandela University, di mana ia lulus dengan gelar Bachelor of Laws pada tahun 2005. Setelah lulus kuliah, Riva menjalani 2 pekerjaan sekaligus, yakni menjadi seorang paralegal dan seorang model. Keelokan tubuhnya seringkali terpampang di sampul depan majalah FHM, yaitu sebuah majalah bulanan khusus pria dewasa. Semua itu dia lakukan demi memenuhi kebutuhan finansialnya. Riva ingin sekali hidup mandiri serta bisa membantu perekonomian keluarganya. Jadi, dia sama sekali tidak peduli apa kata orang tentang dirinya yang sering berpose seksi di depan kamera. Tidak hanya sebagai seorang model majalah, Riva bahkan digait brand kosmetik ternama untuk dijadikan brand ambasadornya. Riva juga membintangi beberapa iklan perusahaan lokal yang membuatnya semakin tenar. Apalagi pada tahun 2011, namanya menduduki peringkat 40 dari daftar wanita terseksi di dunia berdasarkan polling pembaca majalah FHM. Lalu, di tahun 2012, Riva tergabung dalam sebuah organisasi yang mengkampanyekan anti-intimidasi.
Ia kerap kali diundang di berbagai acara kemanusiaan untuk berpidato perihal anti-intimidasi. Kepopuleran Riva kian moncer tatkala dirinya tergabung dalam sebuah program acara reality TV bertajuk Tropica Island of Treasure yang rencananya episode pertama serial ini akan ditayangkan pada tanggal 16 Februari tahun 2013. Belum sempat merayakan tayangan perdana acara reality TV tersebut, Riva lebih dulu menemui ajalnya 2 hari sebelum program acara itu dijadwalkan tayang. Malam itu, pukul 10:30 pada tanggal 13 Februari tahun 2013, Oscar melapor ke pihak keamanan komplek meminta bantuan agar segera dipanggilkan ambulan sebab pacarnya sedang sekarat. Beberapa saat kemudian, petugas keamanan beserta petugas medis datang ke sana. Di dalam kamarnya, Oscar terlihat tertunduk lesu menatap tubuh Riva yang sedang terbaring lemas serta berlumuran darah di atas kasur. Orang-orang bertanya kepada Oscar apa yang sebenarnya terjadi. Dengan meneteskan air mata, Oscar menjelaskan bahwa dia tidak sengaja menembak pacarnya. Dia pikir ada seorang penyusup memasuki kamar mandinya. Karena merasa terancam, dalam keadaan gelap, Oscar mengambil sepucuk senpi yang ada di bawah bantalnya, lalu menembak pintu kamar mandi sebanyak 4 kali. Saat ia melepas timah panas terakhir, samar-samar dia mendengar suara Riva dari dalam bilik yang hanya berukuran 1,3 kali 1 meter persegi. Oscar mendekati pintu toilet tersebut, kemudian membukanya secara paksa dengan cara menjebolnya karena pintunya terkunci dari dalam. Ketika pintu berhasil dibuka, Oscar menemukan tubuh pacarnya terduduk di atas toilet, dipenuhi dengan noda darah serta luka tembak. Oscar langsung bergegas memakai alat kaki bantunya, lalu memindahkan tubuh Riva di atas kasur. Setelah itu, barulah dia menelpon pihak keamanan komplek untuk dipanggilkan ambulan. Saat petugas tiba di sana, Riva segera dilarikan ke rumah sakit terdekat, tetapi sayangnya nyawa Riva tidak tertolong. Sementara Oscar dicecar sejumlah pertanyaan terkait insiden tersebut. Detektif Bota yang menangani kasus itu bertanya kepada Oscar seperti ini. "Mengapa kamu tidak tahu kalau pacarmu ada di dalam kamar mandi?" Oscar kemudian menceritakan kalau malam itu, usai mereka dinner sekitar pukul 9 malam, Riva sedang latihan yoga, sedangkan dirinya menonton TV di atas kasur hingga tanpa sadar Oscar tertidur pulas. Lalu, beberapa jam kemudian, Oscar terbangun dari tidurnya. Tak lama setelah Oscar bangun, dia berjalan menuju balkon untuk membawa masuk kipas angin ke dalam kamarnya. Saat dia menutup pintu balkon, tiba-tiba dia mendengar suara gerak-gerik orang dari dalam toiletnya. Secara spontan, dalam keadaan gelap, dia mengambil sepucuk senpi yang ia miliki sejak remaja untuk berjaga-jaga diri. Situasi yang makin mencekam membuat Oscar menembak pintu toilet tanpa berpikir panjang. Ia tidak menyadari kalau Riva dari tadi tidak ada di atas kasurnya, sehingga dengan yakin Oscar mengira bahwa yang ia tembaki adalah seorang penyusup. Namun ternyata dugaan Oscar salah. Alih-alih alasan ia menembak demi menjaga diri dan menjaga kekasihnya, justru orang yang ditembaki ialah kekasihnya sendiri, bukannya penyusup. Entah pernyataan Oscar ini benar atau tidak, akan tetapi orang-orang terdekat Riva, termasuk para media dan detektif Bota yang sempat menangani kasus ini, tidak mempercayai pernyataan Oscar tersebut. Lagi pula, apabila memang benar Oscar mengira ada penyusup, harusnya mereka menargetkan ruang tengah atau kamar tidurnya, bukan malah masuk ke toilet mengunci diri di sana, yang jelas-jelas di situ tidak ada barang berharga apapun untuk diambil. Dan satu lagi, jika benar alasan Oscar menembak karena ingin melindungi diri serta keselamatan Riva, semestinya dia membangunkan Riva terlebih dahulu, lalu berlari mencari perlindungan. Si detektif Bota yang menangani kasus ini menduga Riva sengaja dibunuh. Hal ini dikuatkan oleh bukti di mana pada saat kejadian, Riva membawa ponselnya ke dalam bilik toilet yang membuat detektif bertanya-tanya. Mengapa pukul 3 pagi Riva membawa ponselnya ke dalam toilet dan mengunci diri di sana?
Dan kenapa pula Rifa terduduk di atas toilet dengan keadaan masih memakai celana? Dugaan Rifa sengaja dilenyapkan semakin jelas tatkala ada salah satu tetangga Oscar mengatakan bahwa di malam hari sebelum Rifa ditemukan tewas, saksi tersebut mendengar suara teriakan wanita yang diiringi suara tembakan beberapa kali dari kediaman Oscar. Selain itu, detektif menemukan sebuah fakta mengejutkan yang ada kaitannya dengan malam kejadian. Saat ponsel Rifa diperiksa, detektif menemukan riwayat pesan masuk dari mantan pacar Rifa bernama Francois Hogert, yaitu seorang pemain rugby union profesional di Afrika Selatan. Detektif Bota berspekulasi pesan tersebut telah memicu amarah Oscar hingga bertindak senekat itu. Ketika mantan pacar Rifa diinterview oleh salah satu media, ia mengatakan kalau Rifa pernah curhat perihal hubungannya dengan Oscar yang sedang memburuk. Rifa sering diperlakukan tidak baik oleh Oscar, seperti contohnya dikurung di dalam rumah selama berjam-jam tanpa diberi makan, menyerang secara fisik, bahkan Rifa pernah diancam sampai-sampai membuatnya khawatir akan nyawanya sendiri. Meski demikian, malangnya saat mencari lebih banyak bukti yang menguatkan spekulasinya, detektif Bota tiba-tiba dikeluarkan dari kasus ini. Dan tak lama setelah itu, ia mengundurkan diri dari kepolisian. Akan tetapi, walaupun Bota tidak menangani kasus kematian Rifa, dia tetap maju di pengadilan Oscar sebagai saksi. Sidang yang digelar pada tahun 2004 menyatakan Oscar tidak bersalah atas pembunuhan berencana, melainkan didakwa karena pembunuhan yang tidak disengaja. Kesaksian mantan detektif Bota rupanya tidak ditanggapi serius oleh para juri di pengadilan. Oscar hanya mendapati hukuman penjara selama 5 tahun plus hukuman percobaan 3 tahun. Namun faktanya, pada tahun 2005, Oscar dibebaskan dari penjara dan berubah menjadi tahanan rumah, sementara kasusnya dalam proses pengajuan banding ke pengadilan tingkat banding Afrika Selatan. Lalu persidangan banding yang digelar pada bulan Juli tahun 2005, Hakim Thokozele Masipa memperpanjang hukuman Oscar menjadi 6 tahun penjara. Mengetahui putusan akhir tersebut, keluarga Rifa beserta fans Rifa tentu tidak terima. Mereka meminta agar persidangan Oscar diulang kembali karena hukuman yang dijatuhkan kepada Oscar terlalu ringan. Persidangan ulang pun dilaksanakan lagi pada bulan November tahun 2017. Putusan sidang banding itu hanya meningkatkan hukuman Oscar menjadi 13 tahun penjara dengan kemungkinan pembebasan bersyarat. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian mengenai kasus ini? Sudah adilkah hukuman yang diterima oleh Oscar Pistorius? Dan apakah benar Oscar tidak sengaja melakukan pembunuhan terhadap kekasihnya Rifa Steenkamp? Tuliskan analisa serta pendapat kalian di kolom komentar seperti biasa ya guys. Well, sekian dulu cerita hari ini. Have a nice day and see you.